Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Nelanggu ini untuk melanjutkan taklim rutin kita dalam pembahasan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Terakhir kita membahas tentang permasalahan tayamum dan sudah selesai. Kita akan masuk bab pembahasan yang baru, babun fi ahkami izalatin najasah. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang bagaimana cara membersihkan najis. Nah, bagaimana tata cara membersihkan najis. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, kama annahu matlubun minal muslim an yakuna tahiran minal hadath idza arada as-salat fakadzalika matlubun minhu taharatul badan wath-thawbi wal buq'ati minan najasah. Nah, seperti seorang muslim itu dituntut untuk bersih dari hadas jika akan melakukan sholat, maka juga seorang muslim pun dituntut pula untuk bersih dari najis. Nah, kebersihan dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kebersihan jasmani atau kebersihan fisik seorang muslim untuk bisa sah dalam melakukan sholat itu harus meliputi dua hal, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, kalau sholat kita mau diterima, maka badan kita harus bersih dari dua. Yang pertama bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil harus bersih. Kemudian yang kedua harus bersih daripada najis. Nah, dan apa perbedaan antara hadas dengan najis itu, perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama, bahwa hadas itu adalah suatu sifat atau suatu keadaan. Sedangkan kalau najis itu adalah suatu zat atau suatu benda. Nah, contohnya misalnya najis, contoh najis apa? Misalnya air kencing, itu najis. Atau apa? Kotoran atau apa? BAB ya, kotoran manusia, kotoran atau tinja misalnya. Ini najis karena apa? Berbentuk. Ini air kencing berbentuk cairan, sedangkan apa? Kotoran air besar, buang air besar itu berupa benda padat. Nah, ini najis, suatu benda. Sedangkan hadas itu suatu keadaan. Nah, keadaan seseorang habis buang air kecil, maka dalam dirinya itu ada keadaan berhadas kecil. Seorang wanita haid, maka di dalam dirinya itu dalam keadaan berhadas besar. Nah, darah haid itu najis darahnya, sedangkan keadaan tubuhnya itu hadas.
Nah, ini perbedaan. Yang pertama antara hadas dengan najis. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebersihan diri atau kebersihan fisik atau kebersihan seorang muslim dari najis itu meliputi 3. Al-badan wa thawbi wal buk'ah. Nah, badannya, tubuhnya. Kemudian yang kedua pakaiannya, yang ketiga tempat. Harus semua 3 hal ini bersih dari najis. Kalau kita mau sholat, dan sholat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka badan kita, badan, kaki, tangan, dada, ataupun punggung, rambut, ini harus bersih dari hadas. Tidak boleh, tidak bersih dari najis. Tidak boleh ada najis menempel di kaki kita misalnya, atau najis di tangan kita. Tidak boleh. Badan kita harus bersih. Yang kedua, pakaian yang kita kenakan. Badan kita bersih, akan tapi pakaian kita ada najis juga, tidak boleh. Nah, pakaian juga harus bersih. Yang ketiga adalah tempat yang kita pakai mau sholat. Nah, sajadahnya misalnya, atau di masjid misalnya, tempat sujudnya, dan yang lain-lain harus bersih dari najis. Kalau badannya bersih, pakaiannya bersih, tapi tempatnya ada najisnya juga tidak sah. Nah, maka kebersihan diri seorang dari najis itu meliputi 3. Tempat, kemudian pakaian, dan badan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kalian bersihkan. Bersihkanlah pakaianmu. Nah, ayat ini meliputi kebersihan fisik, yaitu pakaian, bersih dari najis, dan juga kebersihan jasmani dari kesyirikan. Tetapi di sini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam sisi pendalilan kebersihan fisik pakaian. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghusli damil haid min thawbiha. Dan dalil yang kedua, wajibnya pakaian seorang harus bersih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang wanita. Pada waktu wanita tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kadang-kadang darah haid kami menimpa pakaian kami, terkena pakaian kami darah haid. Nah, apa yang kami lakukan?" Maka Rasulullah memerintahkan bighusli untuk mencuci pakaiannya dari darah haid tadi agar bersih. Ini perintah untuk mencuci atau menyuci pakaian dari darah haid tadi menunjukkan wajibnya dihilangkan najis berupa darah haid tadi. Nah, baik. Ini dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah tentang wajibnya bersih badan, pakaian, dan tempat seseorang dari najis pada waktu hendak melakukan sholat. Baik. Lama kana al-amru kadzalik. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pentingnya permasalahan tersebut, yaitu pentingnya wajibnya bersih badan, tempat, dan pakaian seseorang dari najis agar sholatnya diterima, fatallaba minna an nalqa ad-daw'a ala hadzal mawdu', maka diri kita akan tertuntut atau kita akan tertuntut diri kita untuk kita menghadap atau mencari cahaya atau keterangan tentang permasalahan ini. Bagaimana tata caranya? Membersihkan najis itu bagaimana tata caranya? Wa huwa mawdu'u izalatin najasah, yaitu pembahasan tentang tata cara pembersihan najis. Aridina li ahammi ahkamiha. Kita paparkan, sampaikan di dalam bab ini karena pentingnya permasalahan ini dan hukum-hukum yang berkaitan tentangnya. Karena berkaitan tentang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat seseorang. Sangat ditentukan dengan permasalahan najis ini. Raja'an an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin. Kita harapkan dengan pembahasan ini akan bermanfaat
dengan ini orang-orang yang membacanya dari kalangan saudara-saudara kita dari umat Islam. Walaqad kana al-fuqaha rahimahullah ya'kiduna li hadzal mawdu' baban khasan. Dan juga para ahli fikih, semoga Allah merahmati mereka, ya'kiduna membuat suatu pembahasan khusus tentang permasalahan ini karena pentingnya dibuat suatu pembahasan khusus. Yusammunahu babu izalatin najasah, yang mereka namakan bab pembahasan khusus tentang bagaimana tata cara membersihkan najis. Ai tadhiru mawaridin najasah, yaitu maksudnya bagaimana tata cara membersihkan tempat-tempat atau benda-benda yang terkena najis. Bukan membersihkan najis, tapi apa? Membersihkan benda yang suci yang terkena najis. Kalau najis itu benda yang tidak mungkin bisa dibersihkan. Nah, air kencing itu suatu hal yang najis. Tidak akan bisa kita bersihkan. Tapi yang kita bersihkan adalah apa? Pakaian yang terkena air kencing. Bagaimana pakaian itu bersih dari bekas-bekas najis tersebut. Nah, bukan najis yang kita bersihkan, tidak. Tetapi apa? Benda-benda yang suci yang tercampur najis itu bagaimana bisa hilang. Allati tutri'u atau tutra'u ala mahalli tahirin minasyabi wal awani wal furus. Yang najis tadi datang menimpa di tempat-tempat yang suci, baik berupa pakaian ataupun awani, yaitu perabot-perabot, misalnya gelas atau piring ataupun yang lain, furus ataupun tempat tidur, karpet atau kasur ataupun yang lain, wal biqa'i wa nahwiha, dan lantai ataupun tempat-tempat yang lain. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Wal aslu alladhi tuzalu bihi an-najasatu huwal ma'. Dan pada asalnya benda yang dipakai untuk membersihkan najis adalah air. Nah, benda yang utama dan yang pertama untuk bisa membersihkan najis itu dengan air. Kalau ada air kencing terkena pakaian, maka pada asalnya kalau kita punya air dengan disiram air. Kalau ada kotoran manusia mengenai pakaian atau tempat, maka pada asalnya airlah yang membersihkannya kalau ada. Ini asalnya. Tetapi kalau tidak ada air pun bisa. Kadang-kadang digunakan benda-benda yang lain. Nah, contohnya misalnya sinar matahari misalnya. Nah, kalau misalnya ada kasur, kita punya kasur, kemudian diompoli oleh anak kita misalnya. Kemudian kita jemur di terik siang matahari. Nah, kemudian kita jemur 1 jam, 2 jam, 5 jam misalnya. Setelah kita lihat, ternyata tidak ada bekas. Ompol tadi sudah hilang baunya, kita cium tidak ada bau. Kemudian juga warnanya hilang dan tidak ada rasanya. Maka dikatakan suci, bersih najis tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara sinar matahari. Nah, seperti itu juga bisa. Tetapi pada asalnya dengan air. Karena ada kasur misalnya terkena ompol, maka kalau bisa langsung kita bersihkan dengan air. Karena dengan air itu pada asalnya, awalnya, kalau kita punya air dengan air tersebut. Tapi kalau tidak punya misalnya air sedikit, bisa dengan cara-cara yang lain. Tadi misalnya dijemur ataupun diangin-anginkan. Nah, bisa. Yang penting hilang warna, bau, dan rasanya. Nah, tapi yang penting kita mengetahui bahwa pada asalnya alat untuk membersihkan najis tadi adalah air. Bisa dengan benda-benda yang lain kalau tidak ada air. Baik. Fahuwal aslu fit tadhir. Maka air itu adalah asal di dalam kebersihan. Alat untuk membersihkan sesuatu. Nah, asal itu artinya yang utama. Tetapi ada alat-alat yang lain yang bisa dipakai sebagai pengganti air. Li'anna Allah wasafahu bidzalik. Kenapa sebabnya? Air itu adalah alat pensuci utama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan, telah memberikan gambaran bahwa air itu memang alat untuk mensucikan yang utama. Kama fi qaulillahi ta'ala, seperti di dalam kama fi qaulihi ta'ala, seperti di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam surat Al-Anfal ayat ke-11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Yang artinya, dan kami menurunkan atau diturunkan, kami menurunkan kepada kalian dari langit berupa air hujan. Fungsinya apa? Kenapa Allah menurunkan air? Liyutahhirakum bihi, agar kalian bisa membersihkan diri kalian dengan air tersebut. Bisa membersihkan badan, bisa membersihkan pakaian, bisa membersihkan tempat dengan air. Nah, Allah sengaja menurunkan air dari atas langit untuk tadhir, untuk sebagai alat pensuci. Nah, baik. Ini muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan tentang permasalahan ini. Kemudian kita lanjutkan, wa najasatu allati tajibu izalatuha, dan najis-najis yang wajib untuk dihilangkan apa saja. Ada beberapa kemungkinan najis-najis yang harus kita bersihkan. Kemungkinan yang pertama, imma an takuna ala wajhil ard. Kemungkinan yang pertama, bahwa najis itu menimpa, mengenai permukaan bumi. Permukaan bumi contohnya apa? Tanah. Ada kencing, ada anak kecil kencing di tanah. Ada anak kecil kencing di pasir misalnya. Nah, jadi najis yang terkena permukaan bumi. Secara langsung bisa berupa pasir, tanah, atau batu, ataupun yang lain. Wa mattasala biha, ataupun najis itu mengenai benda-benda yang berhubungan atau berkaitan, bersatu dengan bumi. Nah, misalnya apa? Hiton. Misalnya hiton itu adalah pagar misalnya. Pagar, kita punya pagar, terkena ada anak kecil kencing di pagar kita misalnya. Tembok kayak gitu. Wal ahwal, dan juga tembok-tembok. Was suhur, atau batu-batu yang besar yang menempel di bumi. Nah, artinya apa? Kalau ada najis mengenai benda yang tetap, yang menempel di bumi. Benda permukaan bumi dan benda-benda lain yang berkaitan, berhubungan erat, bersatu dengan bumi. Seperti tembok, ataupun pagar, ataupun yang lain. Nah, maka bagaimana cara membersihkan? Fahadihi yakfi fi tadhiriha ghuslatun wahidah tadhhabu bi'ainin najasah. Maka seperti ini, kalau ada najis mengenai benda-benda seperti di atas tadi, cukup ghuslatun wahidah, yaitu cukup satu kali cucian yang bisa menghilangkan benda najis tadi. Bimakna, yaitu dengan cara, bagaimana caranya? Anha tughmaru bil ma'i bisabbihi 'alaiha maratan wahidah, yaitu kita bawa air. Kita bawa air satu ember atau satu ciduk misalnya, kemudian dituangkan di situ. Nah, misalnya kita punya lantai rumah misalnya. Lantai rumah itu termasuk keramik ataupun semen atau apapun saja, lantai rumah kita itu adalah sesuatu yang menempel di bumi. Nah, kalau ada anak kita ngompol di situ, bagaimana cara membersihkan? Maka dengan tughmar, yaitu dituangkan air di atasnya, bisabbihi 'alaiha marratan wahidah, satu kali tuang. Nah, setelah itu kita gosok, kita cuci, kita pel. Nah, seperti itu sampai hilang benda najisnya. Benda najisnya misalnya ompol, ya hilang ompolnya, air kencingnya. Kalau bendanya itu berak misalnya kotoran manusia kotoran manusia, maka hilang kotoran tadi. Kita ambil dulu kotorannya, kita buang, sisa-sisanya kita tuangkan air, kita sikat atau kita pel sampai hilang. Nah, ini caranya. Nah, berapa kali cucian tidak ada keterangan, artinya tidak ada aturan. Yang penting hilang. Yang penting hilang bendanya. Hilang benda najis itu bisa diketahui dengan tidak ada bau.
ataupun warna, ataupun rasanya. Nah, satu kali kita sikat hilang sudah cukup. Nah, kalau satu kali sikat masih ada sisa baunya, tambah 2 kali. Seperti itu. Kalau masih kurang 3 kali. Nah, intinya bagaimana hilang bendanya, benda najisnya dengan hilangnya rasa, bau, dan warnanya. Ini kalau najis tersebut mengenai bumi ataupun benda-benda yang berkaitan bersatu dengan bumi, berupa lantai ataupun tembok ataupun yang lain. Baik. Nah, ini berdasarkan apa? Pernah di dalam kisah Nabi Muhammad SAW, li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma' ala baulil a'rabi alladhi bala fil masjid. Nah, karena berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW dengan menuangkan air terhadap kencing orang gunung atau orang desa yang kencing di pojokan masjid. Nah, zaman Nabi pernah ada orang desa, orang gunung datang ke masjid Nabi. Karena orang gunung tidak tahu sopan santun atau tidak tahu tempat masjid yang suci, maka dia sembarangan, kencing sembarangan. Seperti di desanya, seperti di gunungnya boleh kencing sembarangan. Maka dia tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuangkan 1 ember air di situ. Nah, dituangkan 1 ember karena masjid Nabi itu terbuat dari pasir, sehingga tidak perlu dispel atau tidak perlu disikat, tinggal ditunggu saja sampai kering, sehingga hilang secara otomatis tadi air kencingnya. Nah, tinggal dituang saja ember dengan air yang lebih banyak. Kemudian ditunggu dengan sinar matahari, maka akan menguap, hilang najis tersebut secara otomatis. Nah, maka ini bisa kita jadikan dalil kalau kita ada air kencing yang mengenai tempat kita, kalau masih berupa tanah tinggal dituang air saja. Nah, tidak perlu dipel. Kalau berupa keramik atau tegel, perlu kita lap dengan gombal atau dengan dipel sampai hilang. Nah, seperti itu. Nah, intinya hilang warna, bau, dan rasanya. Tidak ada ketentuan berapa kali menggosoknya atau mencucinya, tidak ada. Yang penting 1 kali tuang air, kemudian kita rasa sudah hilang warna, bau, dan rasa, sudah cukup, bersih. Baik, nah. Wa kadza idza ghumirat bima'il matar wassuyul. Dan seperti itu pula kalau najis tadi sudah teraliri atau hilang dengan air hujan ataupun air banjir. Nah, misalnya terkena hujan, kita punya teras misalnya, terkena air kencing, kemudian ada air hujan yang banyak. Setelah selesai hujan ternyata sudah bersih. Tidak ada sisa-sisa kencingnya, baunya tidak ada, kemudian warnanya juga tidak ada, sudah hilang, maka halaman kita halaman kita sudah bersih dari air kencing tadi, tidak perlu dipel lagi. Baik. Fa idza zalat bi sabbil ma' 'alaiha aw bima'il matar an-nazil aw al-jari 'alaiha kafa dzalika fi tadhhiriha. Maka kalau hilang najis tadi dengan dituangkan air di atasnya ataupun dengan air hujan ataupun air yang mengalir di atasnya, maka telah cukup untuk membersihkannya. Nah, ini yang pertama. Najis kalau mengenai tanah, permukaan tanah ataupun benda-benda yang berhubungan langsung dengan bumi, maka cukup dituangkan air yang lebih banyak, 1 ember atau 1 ciduk, 2 ciduk. Kemudian kalau perlu disikat ya disikat, kalau tidak perlu maka juga tidak diperlukan. Yang penting bendanya hilang dengan ciri warna, bau, dan rasanya pun ikut hilang. Nah, itu sebagai tanda bahwa benda itu telah hilang. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa in kanat an-najasatu ala ghairil ard. Kalau najis itu mengenai benda-benda selain bumi. Nah, wa mattasola biha, dan selain benda-benda yang menempel di bumi. Seperti apa? Misalnya pakaian
atau misalnya kasur misalnya atau yang lain. Najis terkena pakaian. Ini beda caranya. Baik. Fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada minhuma fatadhiruha bi sab'i ghasalat. Nah, kalau najis itu mengenai benda-benda yang bukan di permukaan bumi, maka ini perlu dirinci. Perinciannya bagaimana? Yang pertama, perinciannya, kalau najis itu berasal dari anjing, air liur anjing. Kalau najis itu merupakan air liur anjing. Baik. Au khinzir atau babi. Di sini Syekh Shalih Fauzan menyamakan hukum antara kambing dan babi. Wa ma tawallada minhuma ataupun hewan-hewan yang merupakan keturunan dari keduanya atau persilangan dari keduanya. Nah, misalnya ada benda atau ada binatang itu persilangan antara anjing dan misalnya. Nah, serigala misalnya. Anjing kawin dengan serigala. Jadi apa? Maka hukumnya sama. Baik. Fatadhiruha bisab'i ghasalat. Maka cara membersihkan air liur anjing tadi dengan mencuci 7 kali. Harus 7 kali cucian. Nah, kalau ini najisnya ini merupakan air liur anjing. Baik, ihdahunna biturab, dan salah satu pencucian itu dengan dicampur dengan tanah. Ya, cucian yang pertama, yaitu dicuci 7 kali. Misalnya celana kita dijilat anjing misalnya, atau piring kita dijilat anjing misalnya. Maka cara membersihkannya adalah kita siapkan air dan kita siapkan pasir. Yang pertama, cucian yang pertama dengan pasir. Pasir itu kita ambil pasir, kita masukkan ke piring misalnya, kemudian kita gosok-gosokkan ke piring tadi. Pasir kita gosok-gosokkan ke piring. Ini cucian pertama dengan pasir. Nah, kemudian yang kedua kita tuang air, kita cuci, kita sikat air tadi, piring tadi dengan air. Nah, ini yang kedua. Kemudian tambah yang ketiga, kita tuang air lagi, kita gosok. Kemudian 4, 5, 6, 7. 7 kali. Seperti itu. Ini kalau najis itu berasal dari air liur anjing. Maka dengan 7 kali ghasalat, cucian. Yaitu tuangan. Tuangan air 7 kali dan dicuci. Yang pertama kali dengan dicampur dengan pasir. Cucian yang pertama. Ini kalau anjing jelas, nanti ada dalilnya. Kemudian di sini yang kedua, Syekh Shalih Fauzan menyamakan khinzir, babi. Nah, apakah babi ini sama hukumnya dengan anjing? Maka sebagian ulama menyamakan. Sebagian ulama menyamakan hukum antara anjing dan babi. Nah, dengan kias. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kalau anjing ada dalilnya nas, hadis. Sedangkan kalau babi ini dikiaskan dengan anjing. Karena apa? Babi ini adalah hewan yang kotor, yang jelek. Nah, sama-sama hewan yang kotor. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa babi ini di dalam air liurnya atau dalam dagingnya itu terkandung bakteri-bakteri ataupun cacing pita, dan mengandung kotoran baik air liurnya ataupun dagingnya, sehingga cara membersihkannya pun dengan 7 kali dari sisi itu, dari sisi bahwa ini hewan yang sangat kotor sama dengan anjing. Kemudian dari sisi pula bahwa babi ini adalah hewan yang, kata Syekh Utsaimin, dikatakan hewan yang tidak punya rasa kecemburuan.
salah satu jeleknya babi ini tidak punya rasa cemburu. Maksudnya apa? Maksudnya hewan itu biasanya kan berpasangan antara laki-laki dan hewan. Kalau hewan itu apa? Jantan dan betina ya. Jantan dan betina itu berpasangan. Nah, kalau misalnya pasangannya yang betina ini diganggu oleh jantan yang lain, maka biasanya ini pasangannya akan marah. Tetapi kalau babi ini tidak ada rasa kecemburuan. Kalau ada jantan yang lain mendekati betinanya ini malah dibantu, didorong untuk mengawini betinanya. Seperti itu. Sehingga tidak ada rasa cemburu. Ada jantan yang lain mengawini pasangannya malah dibantu oleh jantannya. Seperti itu. Ini salah satu jeleknya babi. Sehingga orang-orang yang makan babi pun sifatnya akan seperti itu. Akan hilang sifat kecemburuan terhadap pasangannya. Orang-orang yang suka makan babi. Selain itu dagingnya mengandung berbagai misalnya penyakit-penyakit atau cacing-cacing pita yang membahayakan, maka juga akan mengakibatkan hilangnya kecemburuan seseorang. Kalau orang sering makan babi, maka melihat istrinya berzina atau istrinya dengan pasangan yang lain, hilang rasa cemburu, dibiarkan saja. Nah, ini babi, seperti itu. Sehingga para ulama pun mengatakan babi ini sama jeleknya dengan anjing, sehingga kalau babi ini menyentuh pakaian kita atau air liurnya terkena mangkok kita, piring kita atau gelas kita, maka dicuci 7 kali. Dengan seperti anjing juga dicuci 7 kali. Nah, ini sebagian ulama mengkiaskan. Akan tapi ada sebagian ulama yang lain seperti Syekh Utsaimin itu merajihkan tidak. Bahwa babi ini dihukumi sama seperti binatang-binatang yang lain. Artinya dicuci tidak harus dicuci 7 kali. Nah, seperti binatang-binatang kotor yang lain, binatang misalnya khimar atau yang lain, air kencing babi misalnya, dicuci sekali 2 kali hilang cukup. Nah, tidak perlu dicampur dengan tanah atau pasir, tidak perlu. Dan ini yang lebih kuat, insya Allah bahwa babi ini tidak disamakan dengan anjing. Karena secara nas yang ada dalilnya bahwa pencucian 7 kali dicampur dengan pasir ini hanya anjing. Sedangkan babi tidak ada dalilnya. Dan tidak bisa kita pakai kias dalam permasalahan ini. Karena permasalahan anjing ini adalah permasalahan ta'abudiyah. Permasalahan yang tidak bisa dicerna oleh akal. Apa sebabnya? Kenapa harus 7 kali? Ini sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Sehingga tidak bisa memakai kias. Baik. Nah, kita kembalikan anjing ya. Jadi anjing itu 7 kali. Ihdahunna biturab. Cucian yang pertama dengan dicampur pasir tadi. Sedangkan babi tidak termasuk dalam hukum ini. Bi an yuj'ala at-turabu ma'ihda al-ghusalat. Dengan menjadikan pasir tadi bersama salah satu pencucian. Nah, tetapi yang lebih tepat adalah yang pertama kali. Cucian yang pertama kali. Yang pasir itu dijadikan cucian yang pertama kali. Bisa langsung dicampur, bisa langsung sendirian. Nah, jadi misalnya kita ambil pasir dicampur dengan air. Nah, piring misalnya kita kasih pasir, kemudian kita campur air, kemudian kita gosok. Ini dianggap cucian yang pertama. Setelah itu kita tuang air lagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, bisa. Yang pertama itu pasir saja, bisa pasir campur air. Nah, baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dasarnya jelas Rasulullah bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahuna bit-turab." Rawahu Muslim. Yang artinya, jika walaghal kalbu yaitu anjing itu menjilat. Nah, di secara nas di sini jilatan, air liur. Tetapi
Ini bukan hanya jilatan saja. Sama saja apakah air kencingnya atau buang air besarnya, sama hukumnya. Kalau mengenai air kencing anjing mengenai pakaian kita juga sama. Dicuci 7 kali. Baik, jika seekor anjing itu menjilat di salah satu bejana kalian. Bejana ini bisa piring, bisa gelas. Nah, bisa juga dimasukkan pakaian. Nah, maka hendaklah kalian cuci 7 kali. Piring, gelas, atau pakaian tadi dicuci 7 kali. Ulahuna biturab. Yang pertama kali dengan dicampur turab. Dengan dicampur pasir. Nah, bisa dicampur ataupun disendirikan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza walagal kalbu," jika anjing itu walagal tadi menjilat ya. Al-kalbu di sini ada alif lam. Ada alif lam al-kalbu. Di dalam ilmu usul fikih, alif lam di sini dinamakan alif lam al-jins. Jenis itu yang mencakup seluruh jenis anjing. Jadi dalam hadis ini menunjukkan seluruh jenis anjing, tidak ada perkecualian ya. Apakah anjing itu berwarna hitam atau berwarna putih, atau anjing yang sudah tua atau anjing yang kecil, maka jika menjilat itu hukumnya sama, harus dicuci 7 kali. Tidak ada perkecualian karena ada alif lam al-jinsiyah yang menunjukkan umum, keumuman. Ini umum. Sama saja apakah anjing itu yang boleh dipelihara dan anjing yang tidak boleh dipelihara. Karena anjing itu dalam Islam ada yang boleh dipelihara, ada yang tidak boleh dipelihara. Nah, yang boleh dipelihara itu apa saja? Apa Mas Haris? Anjing yang boleh dipelihara? Anjing pemburu, anjing yang fungsinya untuk berburu. Nah, yang kedua apa? Anjing yang fungsinya untuk menjaga rumah. Yang ketiga, anjing yang fungsinya menjaga. Kalau di Australia itu apa? Ternak ya. Nah, sapi-sapi misalnya itu mereka dibiarkan nanti anjing yang akan mengaturnya untuk menjaga ternak atau menjaga pertanian bisa. Kita punya sawah banyak misalnya. Biar tidak diganggu tikus atau biar tidak diganggu pencuri misalnya. Kita punya kebun. Kita pelihara anjing untuk menjaga hewan. Misalnya kita punya sapi, punya kuda misalnya. Atau menjaga kebun atau pertanian. Boleh. Selain 4 atau 3 anjing ini. Selain 3 atau 4 anjing tadi. Anjing pemburu, anjing penjaga rumah, anjing penjaga hewan, dan anjing penjaga pertanian, ini tidak boleh. Tidak boleh untuk dipelihara. Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang memelihara anjing bukan untuk 3 atau 4 fungsi di atas dengan apa? Akan berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Nah, maniktana, orang yang memelihara anjing bukan untuk yang di atas tadi, maka setiap hari pahalanya ya, setiap hari pahalanya akan berkurang 1 qirat. Nah, kalau saya memelihara anjing, apa fungsinya? Untuk sekedar hiasan saja, anjing peliharaan. Nah, kadang-kadang diajak jalan-jalan pagi, lari-lari misalnya. Nah, seperti itu. Maka akan berkurang pahala orang tadi 1 qirat. Nah, anjing pemburu termasuk anjing pelacak ya, anjing pelacak yang dimiliki oleh polisi-polisi tadi termasuk anjing pemburu, boleh dipelihara. Nah, selain anjing-anjing tersebut, cuma anjing perhiasan, anjing rumah, anjing-anjing yang cuma peliharaan tanpa fungsi-fungsi di atas, tidak boleh dipelihara oleh seorang muslim. Nah, baik. Dan kalau kita memelihara anjing untuk menjaga rumah atau menjaga kebun atau hewan ternak juga sama hukumnya.
bahwa air liurnya najis dan harus dicuci 7 kali ini. Nah, kemudian kalau ada orang bertanya, apakah hal tersebut tidak memberatkan? Nah, kalau kita punya anjing, kita butuh anjing untuk menjaga rumah, atau menjaga kebun, atau menjaga hewan. Kalau tiap hari kita nyuci piring 7 kali, itu kan memberatkan. Nah, maka bagaimana caranya? Diterangkan oleh Syekh Utsaimin caranya dengan disendirikan. Bahwa anjing tadi punya gelas, punya piring khusus. Paham ya? Nah, yang dicuci ini adalah apa? Kalau kita piring tempat makan kita dijilat anjing. Nah, sebelum kita makan harus dicuci 7 kali. Ini maksudnya ya. Tapi kalau piring itu memang piring khusus anjing atau gelas khusus anjing yang dipakai untuk mereka dan kita tidak gunakan, maka tidak perlu dicuci 7 kali. Paham ya? Nah, yes, biarkan setiap hari seperti itu. Ada tempat khusus, piring khusus, gelas khusus, kita kasih makan di situ. Tidak perlu kita cuci 7 kali. Yang dimaksud dicuci 7 kali di sini adalah kalau pakaian kita mau kita pakai untuk sholat, terkena jilatan anjing, kita cuci 7 kali. Kita punya piring, kemudian kita pakai mau untuk makan kita, anak kita, sebelum kita pakai, hendaklah dicuci 7 kali tadi. Tapi kalau tidak dipakai, tidak perlu dicuci 7 kali. Nah, caranya seperti itu. Kalau kita memelihara anjing, hendaklah mereka punya tempat khusus dan bejana-bejana khusus. Sehingga tidak memberatkan. Wa hadzal hukmu amun fil ina'i wa ghairihi. Dan hukum ini umum. Hukum apa? Hukum jilatan anjing harus dicuci 7 kali ini umum fil ina, baik jilatan tadi, air liur tadi mengenai ina. Ina itu adalah bejana-bejana, baik gelas atau piring, wa ghairihi, ataupun selain bejana. Selain bejana apa? Pakaian, ataupun kasur, ataupun karpet misalnya. Anjing menjilat karpet atau kasur, seperti itu, sama hukumnya. Kasyabi wal furus, seperti pakaian dan furus, tempat-tempat tidur. Wa in kana najasatu ghairi kalbin wa khinzir. Nah, itu yang pertama ya. Kalau najis itu anjing ataupun babi 7 kali. Nah, babi yang benar tidak. Yang kedua, kalau najis itu bukan berupa air liur anjing atau babi, kal bauli wal ghaiti wad dam wa nahwihi, seperti contohnya misalnya najis itu berupa air kencing ataupun kotoran manusia, kotoran-kotoran ghaid, wad dam ataupun darah haid misalnya. Fa innaha tughsalu bil ma', maka cukup dicuci dengan air, tidak perlu 7 kali. Nah, artinya yang penting bersih saja. Ma'al farqi wal asri, dicuci dengan air disertai farqi. Farqi itu dikucek. Farqi itu artinya disikat atau dikucek. Wal asri itu artinya apa? Itu? Sini kan? Peras. Nah, itu ya. Jadi kalau pakaian kita terkena air kencing, maka caranya dibersihkan dengan air, dituangkan air, kemudian bisa dikucek, bisa disikat, habis itu diperas. Nah, setelah itu kita cium tidak ada bau kencingnya, sudah tidak ada warnanya, sudah bersih berarti. 1 kali cucian, sudah bersih. Tidak perlu diulang 2 kali. Kalau sudah 1 kali sudah cukup. Nah, dan tidak perlu dengan pasir. Nah, cukup dengan air. Ini kalau selain anjing. Hatta tajul, sampai hilang. Fala yabqa laha ainun wala launun. Sehingga tidak tersisa bendanya ataupun warnanya. Tidak tersisa. Baik, itu cara membersihkan najis dan benda-benda najis. Kemudian beliau melanjutkan, fal maqsulatu ala salasati anwa. Sudah azan belum ini? Belum ya? Sudah. Baik, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Ta'lim kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tafadhal. Ada pertanyaan?
Kotoran cicak nanti ada pembahasannya. Nah, intinya tidak najis. Intinya nanti kita akan bahas kotoran. Kita baru membahas apa? Nah, tadi air liur anjing dan air kencing dan kotoran manusia. Nanti ada kotoran binatang. Kotoran binatang itu intinya terbagi menjadi dua ya. Kotoran binatang yang dagingnya itu halal untuk dimakan, maka ini suci. Nah, air kencing dan kotoran binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dimakan itu hukumnya suci, tidak najis. Nah, misalnya kambing, air kencing kambing itu tidak najis. Kemudian kotoran kambing serintil itu tidak najis pada asalnya. Karena apa? Karena dagingnya halal. Nanti ada dalilnya. Dalilnya apa akan kita bahas nanti besok pada pertemuan berikutnya. Nah, sapi misalnya, air kencing sapi itu tidak najis. Atau kotoran sapi letong itu tidak najis. Nah, seperti itu. Karena apa? Dagingnya halal untuk dimakan. Tapi kalau dagingnya itu haram untuk dimakan, contohnya apa? Contohnya anjing tadi. Air kencing anjing haram. Kotoran anjing juga haram karena dagingnya haram. Apalagi himar, keledai, itu juga haram karena dagingnya haram. Nah, sedangkan cicak itu dikecualikan. Cicak itu haram dagingnya ya, tidak boleh dimakan. Akan tapi dikecualikan bahwa cicak itu halal kotorannya dari sisi apa? Karena binatang-binatang itu tawafina alaikum, yaitu berada di sekitar kita. Seperti kucing. Ada nas kucing. Kucing itu dagingnya haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat bin najis ya, bahwa kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum, karena kucing itu binatang-binatang yang hidup di sekitar kalian, mengitari kalian, di sekitar kalian. Nah, seperti itu. Maka para ulama pun mengkiaskan hewan-hewan yang hidup di sekitar manusia dengan bentuk atau bodinya itu seperti kucing dan di bawah kucing, maka hukumnya tidak najis. Nah, segala binatang yang hidup di sekitar manusia yang bentuk tubuhnya itu seperti kucing dan di bawah kucing, seperti tikus atau cicak, itu kan di bawah ya, maka hukumnya suci, air kencingnya ataupun kotorannya. Nah, di masjid banyak cicak, kotoran-kotoran seperti itu, suci, tidak najis. Tikus-tikus kadang-kadang air kencing seperti itu tidak najis. Walaupun dagingnya haram untuk dimakan. Nah, intinya seperti itu. Lebih lengkapnya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.